Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat perindu tanah suci yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali di channelnya Muksid Haitami. Insyaallah di channel ini saya akan senantiasa mengupload video-video seputar Makkah, Madinah, seputar umrah, kisah-kisah umrah, kejadian-kejadian aneh saat umrah. Tujuannya adalah untuk i'tibar, untuk pelajaran kita semua selaku orang-orang yang beriman. Baik sahabatku, Bapak Ibu sahabat sekalian yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuan untuk subscribe channel ini. Kemudian nyalakan loncengnya, lalu like video ini, dan juga kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau ada yang punya pengalaman seputar umroh silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, kali ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang pengalaman umroh ya. Cerita ini bukan cerita yang mengada-ngada, karena saya sendiri sebagai seorang mutawif, sebagai seorang tour leader, biasanya mutawif memang orang Saudi, orang Indonesia kemudian tinggal di Saudi lalu dia menjadi seorang mutawif. Tapi alhamdulillah pertama kali terjun di dunia travel umroh, saya langsung dipercaya menjadi seorang mutawif plus tour leader plus tukang antar belanja plus tukang catering, tukang porter, bellboy, dan lain sebagainya. Jadi all in one. Tapi alhamdulillah itu sekolah saya di umroh. Artinya dengan bekerja seperti itu selama kurang lebih 3 tahun ya, dari 2014 sampai 2017, itu modal saya sehingga saya bisa tahu seluk-beluk menjadi seorang mutawif, menjadi seorang tour leader. Manis pahitnya menjadi seorang mutawif, menjadi seorang tour leader itu saya rasakan. Dan tentunya selama saya membawa jamaah umroh itu pasti ada kejadian-kejadian aneh ya, kejadian di luar logika yang menimpa jamaah saya sendiri. Walaupun ketika saya menceritakan hal ini atau menceritakan hal-hal kejadian yang terjadi saat umroh, saya tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan identitas dan lain sebagainya, karena itu adalah privasi ya. Tetapi intinya adalah bagaimana bisa menjadi atau bisa mengambil hikmah daripada cerita atau kejadian ini. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, jadi tepatnya itu sekitar bulan atau sekitar tahun 2019 ya, belum lama ada satu jamaah yang berangkat umroh ya, jamaah ini masih muda ya, masih sangat muda, bahkan perempuan, dan pekerjaannya adalah seorang artis, tapi artisnya bukan artis papan atas ya, papan bawah lah boleh dibilang, atau papan tengah ya. Dan lebih spesifiknya adalah pekerjaannya penyanyi dangdut gitu ya, penyanyi dangdut. Kita tuh sendiri bukan merendahkan penyanyi dangdut, bukan, tetapi lumrahnya atau umumnya penyanyi dangdut yang manggung dari satu panggung ke panggung yang lain itu memang berbusana yang minim gitu ya. Kemudian ketika di panggung biasanya kita juga sering melihat, bahkan ya sering nonton gitu ya, penyanyi dangdut biasanya kan ada joget bersama dengan lawan atau dengan laki-laki lain dan lain banyak lah dan sebagainya gitu ya. Intinya si jamaah ini daftar umroh, kemudian manasik ya. Manasik itu waktu itu saya yang ngisi manasik, dan pada saat manasik saya mencium gelagat agak aneh gitu ya. Agak anehnya gimana? Pada saat manasik orang-orang sudah kumpul sudah lama gitu ya, melaksanakan manasik sudah beberapa jam, ini baru datang. Dan pada saat masuk di ruangan itu nggak tahu kenapa tuh masuk, terus kemudian berdiri di depan
pemateri ya di depan saya berdiri gitu dan menghalangi yang jamaah yang lain gitu. Nah, dari sana saya melihat ini kok jamaah agak aneh, saya bilang gitu. Tiba-tiba masuk, terlambat masuk, lalu duduk atau berdiri dan menghalangi orang lain gitu. Dan dia terus bertanya di situ, nanya ini, nanya itu, tanpa mempedulikan jemaah lain yang sudah lebih awal duduk dengan rapi gitu mendengarkan. Lalu ayat singkat cerita, berangkatlah ke tanah suci ya, ke Mekah dan Madinah. Nah, kebetulan jamaah kali ini saya memang hanya ngisi manasik, tapi tidak ikut. Tetapi saya memantau di grup ya, karena biasanya jamaah umroh itu, setiap jamaah umroh pasti ada grup komunikasi untuk memperlancar ya, koordinasi. Jadi antara mutawif, antara tour leader, antara pemilik travel dan jamaah, bahkan ada keluarga jamaah juga kita masukkan di sana. Memang grupnya temporary atau grup sementara demi untuk menjaga komunikasi supaya lancar, dan keluarga jamaah yang berada di tanah air juga senantiasa bisa melihat update sedang apa di sana, kegiatan apa gitu ya. Seperti itu. Nah, beberapa hari kemudian berjalan umroh gitu ya, proses umroh berjalan, lalu tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba ada berita rame gitu ya, ada berita rame bahwa si ini gitu ya, si jamaah yang tadi itu, yang masih muda itu kok selalu jalan gitu sama mutawifnya selama di sana gitu, jalan berdua gitu ya, sama-sama masih single gitu kan, jalan di Arab di tanah suci berdua, bahkan sempat diajak ke rumah mutawif itu gitu kan, kita nggak tahu apa yang dilakukan, tapi sempat rame gitu ya. Bahkan dalam satu kesempatan yang paling ibaratnya sangat-sangat dihindari ya, meskipun alasannya apa, itu berada di dalam satu ruangan gitu ya, satu kamar, padahal mutawif dengan jamaah ini adalah tidak ada hubungan atau tidak ada keluarga gitu ya, jauh, tapi kenapa kok bisa berada di dalam satu kamar. Nah, itu yang bikin rame di situ gitu kan, yang bikin heboh gitu kan, kok bisa, apa yang terjadi gitu ya. Akhirnya kemudian kami sebagai perwakilan dari travel dan pengurus travel itu ngambil tindakan tegas gitu ya, bahwa si mutawif tersebut kami eliminasi sementara gitu. Kenapa? Karena walaupun dia misalkan tidak bersalah, ibaratnya digoda oleh wanita ini gitu ya, oleh jamaah ini, tetapi sebagai seorang mutawif yang memang sudah lama tinggal di tanah suci harusnya bisa menahan gitu ya, atau menolak lah ajakan ini, ajakan itu yang memang terkesan atau ajakan menjerumuskan lah, apalagi kondisinya sedang berada di tanah suci. Ya, itu kejadian itu sungguh sangat menyita perhatian banyak orang di dalam grup itu ya, karena ada banyak juga jamaah lain, ada keluarga jamaah yang sedang berangkat gitu, seperti itu. Lalu kejadian yang anehnya lagi adalah si jamaah ini setiap keluar hotel gitu atau melaksanakan ziarah itu selalu auratnya itu selalu terbuka gitu. Arti terbuka itu bukan dalam arti bukan terbuka semua, tetapi ya tersingkap lah gitu kan, entah itu oleh angin dan lain sebagainya. Tetapi kalau melihat jamaah lain ini tidak seperti itu gitu. Jadi ada keanehan lain gitu kan dari jamaah tersebut. Wallahu alam, apakah itu perbuatan dia selama di tanah suci, di tanah air, kemudian diperlihatkan aslinya di sana gitu kan, atau apa, wallahu alam. Tetapi yang jelas, ketika kita ingin melaksanakan ibadah umroh, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati kita, meluruskan niat kita, bahwa niat kita ke sana itu adalah untuk ibadah, bukan untuk macam-macam. Insya Allah seberat apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, kalau niat kita lurus, diiringi dengan selalu istighfar, minta ampun, minta maaf, insya Allah diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan cerita ringan ini bisa menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.